persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Kita bersyukur dalam minggu ini kita belajar banyak hal yang Tuhan bukakan buat tiap kita mengenai hidup kekal, mahkota kemuliaan, tentang kuasa salib di dalam kisah Simon Kirene, dan juga kemarin kita membahas saudaraku tentang apa kata Alkitab tentang sorga. Nah hari ini saudaraku saya ingin membahas satu hal yang tidak boleh tidak, ini harus kita terus ingat, mengerti dan renungkan, yaitu bahwa kita harus memelihara kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Satu kerinduan saya saudaraku, saya tidak terasa sudah hampir 2 tahun kita sama-sama di Menara Doa. Doa dan kerinduan saya adalah bahwa setiap kali kita menyebut nama Yesus, saudara Kristus, di situ kita bisa merasakan bahwa ada iman yang naik di hati kita. Ada kuasa yang keluar dari perkataan kita. Dan kita tahu ketika kita panggil nama Yesus, saudara, orang-orang akan bisa ngeliat bahwa saudara adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Karena panggilan nama Yesus, ketika saudara panggil Yesus, nama Yesus dalam doa-doa, dalam setiap perkataan, orang bisa merasakan hadiratnya turun di tengah-tengah kita. Ini doa saya. Dan bagaimana caranya? Kita belajar saudara untuk hari ini dekat, bagaimana memelihara kedekatan dan kerinduan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan itu dekat dengan Tuhan Yesus. Saya percaya saudara akan diberkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sungguh-sungguh doa, muji, nyembah. Saudara bisa siapkan buku tulis, catat daripada setiap pengajaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk doa-doa yang Tuhan jawab. Terima kasih kami merasakan ya Tuhan
kami boleh semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan ketika kami berdoa, memuji, menyembah, Engkau memperbaharui kami ya Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami untuk bisa ya Tuhan mengerti sebagian daripada sabda firman-Mu ini. Urapi setiap kami yang melayani Tuhan, supaya setiap umat-Mu yang hadir mengikuti menara doa ini Tuhan, semuanya diberkati dan diubahkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Mari bersama katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan kasih. Terima kasih Yesus. Mari kembali bersama Bapak Ibu Saudara, katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepada
bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti, tiada yang seperti, tiada yang seperti, tiada yang seperti, tiada yang sepertimu. Bawa kami dekat dengan Tuhan, bawa kami ya Tuhan, bawa ya Roh Kudus, bawa ya Roh Kudus, lawat kami Bapa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, oh ya laba 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 laba. Tuhan Yesus, oh ya laba 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 laba. Panggil Yesus, saudara, panggil Yesus. Tuhan Yesus, oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh laba 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 laba. Kau perlindungan kami ya Tuhan. Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata,
Kalau Engkau pilih kami sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan angkat kami dan menjadikan kami Tuhan sebagai ya Tuhan hamba-Mu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan bersama dengan umat-Mu dari berbagai tempat ya Tuhan yang ada di Indonesia maupun ya Tuhan di negara-negara lain yang mengikuti menara doa ini ya Bapa. Satu kerinduan hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau perbaharui setiap hati kami. Mari doa saudaraku, doa. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan, kami rindu makin dekat dengan Tuhan. Sungguh kami rindu, kami haus, kami lapar akan Tuhan. Kami mencintai-Mu Yesus. Tuhan Yesus, oh ya lama, Kau dengar doa kami. Kami mau ya Tuhan makin dekat dengan Tuhan, makin kenal akan kasih-Mu. Kami bisa kenal kasih-Mu ya Tuhan, merasakan ya Tuhan kasih-Mu yang lebih lagi ya Tuhan. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama, mari doa saudara, berdoa dalam bahasa roh, berdoa. Oh ya lama kasih ini lama 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 lama. Oh lama 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 lama. Ya Roh Kudus, oh ya Roh Kudus, penuhi siap anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh ya lama tanda, salah satu tanda dipenuhi Roh Kudus. Kami berbahasa roh ya Tuhan, penuhi kami dengan bahasa roh. Oh ya lama 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 lama. Oh lama 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 lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Benar Engkau berarti buat setiap kami. Tiap kali kami panggil nama Yesus, nama ini adalah nama yang memikat hati setiap kami. Nama yang selalu membuat lidah kami suka mengucapkannya. Makasih Tuhan, di saat ini, di hari ini ya Tuhan, di hari ini ya Tuhan. Satu kerinduan dan permintaan kami, jamah kami. Beri ya Tuhan kami hati ya Tuhan untuk bisa makin dekat dengan Tuhan. Kami punya kasih yang mula-mula, punya kasih yang mula-mula itu Tuhan. Makasih Yesus, makasih Yesus, makasih Yesus, makasih Yesus, makasih Tuhan. Yesus Tuhan Gembala, ku dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Gembala, ku dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Yesus, oh Yesus.
Gembalaku, Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Shalom saudara, saya ini digerakkan Tuhan ya, tadi waktu kita nyembah untuk berdoa. Untuk daripada ibu bapak yang memasuki usia merasa bahwa saya ini sudah tua loh. Soalnya yang merasa aku ini sudah tua, anak-anak sudah tidak bersama dengan aku lagi, dan badan mulai melemah. Saudara mulai merasa kok aku kayak sendiri. Ya, semua keadaan seperti. Saya mau doa untuk orang-orang yang sudah lanjut usianya, atau merasa saya sudah mulai lanjut di usia. Lalu muncul satu kekhawatiran kah, ketakutan kah, atau mungkin kegelisahan. Saudara malam sulit tidur. Saudara tidak tahu, biasa punya komunitas, mungkin sudah karena pandemi tidak bisa lagi berkumpul bersama. Di menara doa ini saudara hadir. Saya kok tersentuh, saya juga seperti kayak rasa sedih. Saya tahu ada oma opa, saya pakai istilahnya oma opa, yang rasa kok saya sedih ya, saya susah. Saudara mungkin kehilangan sahabat, keluarga, saudara, anak, atau mantu, atau cucu, apapun itu. Kita doa bareng, kita doa. Oma opa tidak sendiri. Selalu firman Tuhan katakan, sampai pada masa tuamu, aku Yesus, aku Tuhan, akan terus menggendong kamu. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus dikenal sebagai apa? Bapa yang kekal. Kita punya Bapa, semua kita punya orang tua, punya Bapa, tapi tidak kekal, sementara. Apalagi kita sudah oma opa, sudah tidak lagi ada papa kita, bapak kita, ayah kita. Tapi kita punya Yesus, dia tetap jadi Bapa buat kita. Kalau kita lihat Yesus, panggil Yesus, kita bisa kembali ke masa kecil kita, di mana kita dibelai oleh ayah kita, dibelai, dipeluk oleh ayah kita, disayang oleh mama kita. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara. Kita doa sama-sama. Tuhan, aku berdoa untuk oma opa, untuk semua eyang, untuk semua opung. Tuhan, aku tahu di masa tua seringkali kami merasa sendiri, lemah, susah, sakit. Tapi saat ini Tuhan suruh aku hamba-Mu yang mengasihi oma opa ini berdoa, kuatkan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau Bapa yang kekal. Engkau janji sesuai firman-Mu, Engkau akan terus menggendong saat kami tidak kuat lagi untuk berjalan dan berdiri. Hari ini Tuhan kuatkan, teguhkan hati daripada oma opa. Ya Tuhan Yesus, kakek nenek kami ini Tuhan, di masa tua Tuhan sadarkan, bangunkan kesadaran. Sekalipun manusia jasmani kami terus merosot, tetapi biarlah ya Tuhan, manusia batinia kami, manusia roh kami terus dikuatkan, terus disegarkan. Iman kami makin besar,
Pengharapan kami makin besar, kasih kami makin besar, bahkan kami makin dekat dengan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus ampuni dosa dan salah kami. Tuhan, biarlah Tuhan Kau gerakkan anak-anak, mantu dan cucu untuk bisa ya Tuhan menemani, melayani, memberkati oma opa ini. Biarlah ya Tuhan oma opa sadar akan panggilan. Kami semua dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat, sebagai penasehat, sebagai penolong. Biar di masa tua kami terus masih berbuah, masih berguna ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kau berkati ya Tuhan kesendirian daripada oma opa ini ya Tuhan. Beri hikmat tuntunanmu ya Tuhan, pertolonganmu ya Bapa. Oma opa yang merasa kehilangan ya Tuhan, yang sedih, yang sedang berduka cita, Tuhan berikan kekuatan penghiburan ya Tuhan. Aku berdoa oma opa yang sedang sakit saat ini, biarlah ya Tuhan Kau sembuhkan sakit penyakitnya ya Tuhan. Beri sehat di masa tua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang terpapar COVID-19. Tuhan sembuhkan mereka. Anak-anakmu yang sakit kanker, tumor ya Tuhan, autoimun, GERD ya Tuhan, apapun jenis sakit penyakit mereka ya Tuhan, stroke ya, sakit jantung ya Tuhan, tulang ya Tuhan, mata. Aku berdoa Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Oleh bilur Yesus kami telah disembuhkan. Kami terima kesembuhan ini Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Tuhan turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu, keluarga mereka diberkati. Pelayanan, pekerjaan, bisnis mereka. Semua anak-anak kami atau studi anak-anak kami, semuanya diberkati ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripadanya lah datang keselamatanku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Tuhan terima kasih. Engkau hadir. Engkau mengasihi kami. Engkau mengenal kami. Sampai Engkau ya Tuhan mendorong aku untuk berdoa untuk oma opa ya Tuhan. Ini Tuhan sendiri ya. Ini Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap oma opa. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Engkau dengar doa kami Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan tentang bagaimana memelihara kedekatan ya dengan Tuhan Yesus, memelihara kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ini penting saudara. Ya, memelihara kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Apa sih yang menyebabkan seorang yang bernama Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Saudara tahu, nampaknya seumur hidupnya, saudara, dia bisa memelihara, saudara, kerinduan, ya kan, untuk bisa dekat dengan Tuhan. Bahkan di saat-saat sebagai manusia dia jatuh, saudaraku, dalam dosa. Saudaraku yang Yesus, satu yang dia minta, ya kan, Tuhan gak apa-apa kalau jabatan raja ini engkau ambil, harta kekayaan kau ambil, tetapi jangan kau ambil rohmu dari aku. Wah, ini kan dia satu kerinduan saudara yang luar biasa. Dan kita mendapat ada beberapa pendapat mengatakan bahwa Daud tuh lahirnya sebenarnya tuh di hari Pentakosta. Dia meninggal juga di hari Pentakosta. Dan dia dikuburkan di tempat di mana Roh Kudus dicurahkan. Saudara, di loteng atas. Saudaraku, di Bukit Sion. Itulah kuburan daripada Daud. Jadi intinya bahwa orang ini benar-benar orang yang sangat merindukan untuk bisa dekat sama Tuhan. Saudara, karena dia tahu, dia kenal, saudaraku, siapa itu Tuhan. Makanya dia mau dekat. Kita punya Allah, Allah yang mengasihi kita. Yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Nah, hari ini renungannya adalah bahwa bagaimana saudaraku kita bisa pelihara ini. Kerinduan untuk dekat. Saudaraku, ya kan? Ini kita baca dulu saudara di dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Ini ditulis oleh Daud. Saudara, ini adalah Mazmur Daud. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Katakan amin. Apakah saudara mau dekat dengan Tuhan? Katakan amin. Ya, orang yang dekat sama Tuhan nanti bisa ditandai ketika dia berkata, panggil Yesus. Waktu saudara saya memanggil nama Yesus, itu kelihatan, saudaraku. Ini yang ya kan, kuasanya, urapannya, sudah kekuatannya itu keluar. Nah, ya kita tahu bahwa orang yang bisa, yang tanda-tanda orang, ciri orang dekat sama Tuhan itu apa saudaraku? Kita cek, kita dekat nggak sama Tuhan? Caranya satu, yang saya pikir begini tadi dapatnya. Saudaraku, apakah kita bisa mengenal dan mengetahui, ya kan, kapan Tuhan tuh suka, seneng dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat. Kita juga bisa tahu kapan Tuhan tuh berduka, sedih. Sedih ya, saya gak bilang marah, sedih. Ketika kita tidak mentaati dia. Ketika kita mulai melakukan sesuatu yang menyimpang. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tuh tahu. Bagaimana cara deteksinya saudara? Di sini. Ada sukacita kah? Ada damai sejahtera kah?
Kuncinya di sana. Artinya bahwa orang yang dekat sama Tuhan, dia bisa dengar, ya kan saudara, suara Tuhan. Makanya dia bisa ngerti kehendak Tuhan, perasaan Tuhan, pikiran Tuhan. Ibu bapak saudara kasih yang Kristus, ini orang-orang yang dekat. Nah sekarang kenapa kok penting memelihara kedekatan dan kerinduan akan Tuhan? Kerinduan tuh dekat sama Tuhan. Saya pakai bahasa ini ya, saudara. Kok kenapa penting? Alkitab tuh catat saudara, banyak sekali berkatnya. Saya menjadi akhirnya mulai tahu kenapa kok Daud, saudara, berkata bahwa apa ya boleh diambil asal jangan Tuhan. Kerinduan tuh bisa deket nih, jangan diambil. Rohmu jangan diambil. Katakan amin saudaraku. Ini bicara tentang apa yang kita cintai. Kita mau dekat dengan siapa yang kita cintai. Apa yang kita cintai. Katakan amin. Kita mau menjauh dari apa yang kita benci dan tidak kita sukai. Saudaraku, apa berkatnya saudara? Yang pertama, Alkitab katakan saudara, kita akan kenyang. Dan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik kalau kita punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan kenyang dengan segala yang baik. Dan kita tidak akan kekurangan yang baik. Katakan amin. Mazmur 34 ayat 11 katakan apa? Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan apa? Orang yang rindu sama Tuhan dan dia mau dekat dengan Tuhan. Ya, tidak kekurangan apa? Sesuatu pun yang baik. Katakan amin saudara. Sepanjang ya kan kita tahu ya motivasi kita, hati kita, kerinduan kita adalah mau dekat dengan Tuhan. Percaya kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saudara, ayatnya apa? Mazmur 65 katakan apa? Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya apa saudara? Kami menjadi apa? Kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Apakah saudara mau punya kerinduan dekat dengan Tuhan? Ini yang kita akan dapatkan. Tidak kekurangan yang baik. Kita kenyang dengan segala yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua saudara Kristus, ya kan? Apa berkatnya? Kita akan mendapatkan apa? Urapan, kuasa, ya, dan kekuatan, saudaraku. Enggak loyo, enggak mudah capek. Capek aku, lelahku nama hidup ini, putus asa dan lain sebagainya. Tidak. Orang yang punya kerinduan dekat dengan Tuhan, selalu rohnya menyala-nyala. Dia punya semangat, saudaraku, yang tidak pernah pudar. Dia tidak patah semangat, saudaraku. Sekalipun dia harus mengalami dapatkan pukulan demi pukulan, dia jatuh, dia bangun lagi, jatuh bangun lagi, sampai dia tahu bagaimana caranya, ya kan, mengatasi setiap pukulan dalam hidup dia. Saudara, dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 katakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa saudara? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati apa? Terhadap dia. Katakan amin. Nah ini saudaraku, ya, yang saya rindukan, ya, bahwa nama Yesus itu akan menjadi nama yang berkuasa atas hidup kita. Ya kan? Ketika kita sebut nama Yesus, maka kasih karunia Allah dilimpahkan dalam hidup kita. Itu hanya apabila saudara dan saya, ya kan, adalah orang-orang, ya, yang bersungguh hati, sungguh-sungguh sama Tuhan, bulat sama Tuhan hatinya. Katakan amin. Ini kerinduan saya. Katakan amin Tuhan. Dia selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga selain kau
tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini pemazmur ini mau menyatakan bahwa, saudaraku, bahwa dia bersungguh hati sama Tuhan. Selain Tuhan tidak ada yang lain. Katakan amin, saudara. Ini penting. Urapan, kekuatan, kuasa. Ini yang kita butuh hari-hari ini, saudaraku. Ngadepin dunia, saudara, itu perubahannya cepat sekali. Semuanya berubah begitu cepat. Itu luar biasa. Cepatnya, saudara. Mau apapun gak terkejar. Gak terkejar kita, saudaraku. Tapi saya ingin kasih tahu, saudara, kuncinya gak usah khawatir dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi di dunia ini. Karena apa, saudara? Sepanjang saudara dan saya kita dekat dengan Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita bukan cuma urapan, kekuatan dan kuasa, Dia juga berikan kepada kita apa? Wahyu, hikmat dan apa? Pengertian. Katakan amin, saudaraku. Ini dia. Amsal 28 ayat 5 katakan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Baca lagi yang ulang. Sekali lagi, saudara. 1, 2, 3. Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Kalau kita ngerti segala sesuatu artinya kita tahu mengantisipasi, saudara, perubahan-perubahan. Mau istilah-istilah apapun, dengar baik, saudaraku. Tuhan akan menuntun kita apa yang harus kita buat. Saudaraku, katakan amin. Saudara dan saya tidak akan ketinggalan zaman. Nggak akan mungkin jadi usang, saudaraku. Ya kan? Bukan, ya kan? Kita nggak akan, ya kan? Ini dia. Kenapa, saudaraku? Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan yang mana dekatnya? Yesus, Tuhan Yesus, saudara. Dekat sama Tuhan Yesus. Jangan salah. Dekat sama Tuhan Yesus. Dan Yesus itu siapa ya? Yesus Kristus siapa? Paulus dia jelaskan, saudaraku. Ya kan? Yesus Kristus itu apa? Siapa? 1 Korintus 1 ayat 24. Di situ katakan, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kalau kita dekat dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus Kristus, maka dengar baik, saudara. Ya kan? Kita dapatkan kekuatan dan apa? Hikmat. Ini, saudaraku, saya yakin saudara usah khawatir hal itu. Yang penting tanya Tuhan, apa yang harus aku buat? Apa yang harus aku lakukan untuk pelayananku? Untuk mengasuh, mendidik anak-anakku. Apa yang harus aku buat, Tuhan? Untuk karirku ini. Apa yang harus aku kerjakan untuk bisnis ini? Untuk pekerjaan saya. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku pelajari? Apa yang harus aku ketahui? Tuntun aku, Tuhan. Semua harus dengan doa. Orang dekat sama Tuhan pasti nanya, doa, bicara, komunikasi sama Tuhan. Dekat tuh bukan di di angan-angan gitu, tapi diucapkan dalam doa. Doa-doa pribadi. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya kan? Dengan misalnya, orang dekat sama Tuhan, dia tidak akan dia akan kenyang dan tidak kekurangan yang baik. Pasti kita akan doa, Tuhan, aku mau dekat sama Tuhan. Aku tidak akan, janjimu berkata, firmanmu katakan bahwa orang yang mencari Tuhan, yang dekat sama Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan, aku tidak kekurangan sesuatu yang baik. Aku butuh damai sejahtera-Mu. Aku butuh sukacita-Mu. Aku butuh ketenangan. Aku butuh hikmat-Mu. Aku butuh urapan kuasa-Mu. Aku butuh, Tuhan, jalan mana yang harus pilih. Pekerjaan apa yang harus aku kerjakan. Keputusan apa yang harus aku ambil, Tuhan. Engkau janji aku tidak akan kekurangan. Ya kan? Untuk sesuatu yang baik untuk kehidupanku. Yang ngerti katakan amin, saudara. Hal-hal inilah yang menyebabkan saudara bisa melihat, saudara, apa yang terjadi, yang namanya kesehatan. Saudara, saya dapat
sahabat, hubungan saudara akan dapat. Uang saudara akan dapatkan. Dimulai dari apa? Di sini saudara tahu, dekat sama Tuhan, dia akan selalu, orang yang selalu bilang, Tuhan tuntun aku. Kira-kira apa yang harus dibuat? Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya, yang keempat, apa sih berkat orang yang punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan? Kita akan mendapatkan apa? Pemeliharaan. Saudara percaya kita dipelihara Tuhan? Dapat pemeliharaan, perlindungan, dan apa? Berkat Tuhan yang seutuhnya. Ini pemazmur juga katakan. Pemazmur, saya rasa ini pemazmur yang menulis ini namanya Musa. Bukan ya saudara. Ya kan kita tahu dia ini kan dengan Firaun, dengan Mesir. Dan dia tahu bagaimana memimpin bangsa Israel selama di dalam perjalanan di padang gurun. Dia tulis ini Mazmur saudara. Mazmur 91 ayat 14. Katakan apa? Sungguh hatinya apa? Melekat kepadaku. Kalau kita dekat sama Tuhan, ini hatinya melekat. Untuk bisanya hati kita bisa melekat sama Tuhan, pasti dong di pikiran kita selalu ada nama apa? Nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, kalau kita dekat sini, sungguh hatinya melekat padaku. Tuhan bilang apa? Aku akan luputkan dia. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan jawab. Ya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saudara mau dekat dengan Tuhan. Tuhan bilang ya kan. Kalau dia berseru padaku, aku akan jawab. Sepanjang kita dekat, hati kita ini dekat, melekat sama Tuhan. Saudara juga begitulah. Kalau yang dekat dengan saudara, kalau dipanggil di WhatsApp, saudara kan jawab. Dekat. Tapi kalau saudara rasa tidak dekat, apalagi tidak kenal, belum tentu saudara mau angkat, mau jawab itu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Jaminan orang yang dekat dengan Tuhan, kalau dia berseru aku akan jawab. Itu jaminan. Katakan amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa detek. Saudaraku, ya detek dengan apa saudara? Ya misalnya kodenya. Kodenya apa? Dalam nama Yesus itu kodenya. Passwordnya. Passwordnya dalam nama Yesus. Dan orang yang dekat kan gak formal gitu saudara. Gak formal. Dia bisa panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Karena deketannya cukup Bapa dalam nama Yesus. Tolong aku Tuhan. Hanya ini yang merintih. Sini air mata keluar. Tuhan sudah tahu. Saudara. Tapi kalau enggak pernah kenal, panggil Yesus, Yesus. Saudaraku, saya bisa mengerti sini, katakan amin. Saudara mau dekat dengan Tuhan, saya mau pelihara. Ya, menara doa ini Tuhan rancang sebagai apa saudara? Sarana, fasilitas pembelajaran kita setiap hari. Kita mau belajar Alkitab, kita mau belajar untuk dekat sama Tuhan. Dan buat saya, buat tim, ini adalah dalam rangka menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan semua bangsa apa? Murid. Murid itu belajar. Saya coba menjadi guru, ya kan, untuk ngajar saudara firman Tuhan. Dan bawa saudara untuk dekat dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Ya. Nah, sekarang gimana? Itu kita tahu udah berkatnya ini. Kita tadi sudah tahu gimana sih detek kita ini dekat apa enggak. Ya cek di hati. Kalau kita ngaco, hilang gak sukacita? Kalau gak tetap sukacita, itu gak dekat pastinya. Kalau kita ngaco, ngomong sembarangan apa, berbuat yang enggak. Di sini tetap tenang, tetap enak-enak aja. Bahkan bisa gak ngaku, enak aja lu, jangan nuduh ya. Aku pencemaran nama baik. Itu udah tanda orang gak deket itu. Kalau orang dekat, ditunjuk kau ini salah. Seperti Daud ditunjuk sama Nabi Nathan. Kau ini salah, kok kamu itu. Wah langsung Tuhan, iya Pak, ampun. Kalau gak dekat, kau gak sopan.
pencemaran nama baik. Aku tuntut kau. Buktikan dulu. Ya udah tahu salah. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ini bagaimana pelihara kedekatan. Kita udah tahu manfaatnya apa. Sekarang bagaimana caranya kita bisa dekat sama Tuhan. Ya otomatis semua pasti kita tahu. Untuk dekat sama Tuhan kita harus berdoa. Untuk dekat sama Tuhan kita udah tahu kita harus banyak doa muji nyembah. Iya. Tapi saudaraku, orang doa muji nyembah, saya ingin ajak saudara untuk tambahkan doanya, nyembahnya, renungannya, diamnya ini apa yang dibuat. Orang doa bisa doa kalau dia doanya cuman untuk minta keinginan dia sendiri, itu gak intim. Memang yang membuat kita intim itu ya doa, tapi doa jenis apa? Doa kan berbicara, komunikasi. Seperti setiap kita bicara sama siapapun. Tetapi ada orang-orang yang dekat sama kita, cara bicara kita itu beda udah. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Cara bicaranya beda. Ya contoh kayak Pak Yusuf Roni pernah ceritakan, saudaraku. Dia pada waktu itu kunjungan besuklah ke rumah jemaat, saudaraku. Ya kan? Lalu ada suami istri ini mau jamu dia, jamu beliau. Lah kan suaminya cuman nganggut sampai kedip-kedip mata sampai ngangkat gitu, langsung keluar saudaraku. Ada minuman teh, ada pisang goreng segala macam gitu, saudara. Ya kan? Keluar semua. Pak Yusuf perhatiin aja dia bilang gitu. Lalu setelah itu saudara nggak lama pernah datang lagi, ya kan? Lalu dia angkat kepalanya dikit, langsung matanya dikedip-kedip. Jemaat ini bingung, kenapa kok matanya ngangkat kedip-kedip? Itu kan itu bahasa antara suami dengan istrinya, bukan bahasa yang namanya pendeta dengan jemaatnya, saudaraku. Saudara bisa mengerti di sini, itu kan bahasa komunikasi itu. Berbicara tuh banyak hal. Sama Tuhan juga seperti itu. Saudaraku, kita lihat. Kita dekat sama enggak? Makin dekat doa kita enggak teriak. Makin dekat saudara sama seorang, enggak mungkin cuma teriak-teriak. Dengan nada yang tinggi. Lembut. Ya kan? Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jadi gini saudara, saya ingin dorong ya. Kalau kita untuk bangun kedekatan, ya ada doa-doa yang memang kita bisa naikkan. Ya kan dengan suara keras, dengan sungguh-sungguh segenap hati. Tapi kalau membangun keintiman, enggak gitu caranya. Saya mau kasih tahu. Dalam doa, saudara Kristus, ya kan, kita tuh harus belajar ingatkan diri kita. Ya, betapa besarnya, ya kan, kasih Yesus dalam hidup kita. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita ingat gini, saudaraku, ya, semakin besar kita memahami betapa Tuhan mengasihi kita, semakin besar keinginan kita untuk apa? Semakin dekat dengan Dia, mau mengasihi Dia, mau melayani Dia. Yang mengerti katakan amin. Efesus 3 ayat 18-19. Rasul Paulus dia berdoa supaya jemaat Efesus bisa memahami, saudaraku, betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Yesus. Ya kan? Dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Dia kata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Jadi semakin saudara dan saya, semakin sering kita mengingat, sering kita mengatakan, makin kita merenungkan di dalam hadiratnya saudaraku sendirian, ya kan, tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, maka semakin besar
kasih dan sukacita, ya kan, yang dilimpahkan dalam hidup kita, yang makin kita bisa rasakan. Kata amin, makin kuat dalam hidup kita. Saudara, inilah kekristenan. Kekristenan bicara tentang saudara dan saya, ya kan? Didoakan, Alkitab ini yang bicara. Aku berdoa supaya kau bisa memahami, bisa merasakan, bisa mengerti tentang kasih Kristus itu. Kalau kita terus merasa dicintai, dikasih, otomatis kita menjadi orang yang penuh kasih. Sebaliknya, kalau kita selalu berpikir kita selalu dizolimi, selalu dibenci, banyak orang tidak suka, banyak orang memusuhi kita, maka bukan kasih yang memenuhi hati dan pikiran kita, tapi apa saudara? Kebencian, kemarahan, kekecewaan, patah semangat. Kekristenan, saudaraku, selalu membawa setiap kita untuk kita bisa dekat dengan Allah. Allah yang kita kenal namanya Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih. Dia lemah lembut dan rendah hati. Untuk bisa mendekat sama dia, maka kita harus selaraskan hati kita dengan hati dia. Katakan amin. Yang jadi masalah memang nih kita jadi jauh ya. Karena kita gak peka. Karena gini saudara, kita ini terlalu sering mengingat apa yang seharusnya kita lupakan. Ini saudaraku, ya, kita terlalu sering mengingat apa yang seharusnya dilupakan. Maka hal ini membuat kita menjadi seorang yang mudah terluka, atau menjadi orang yang selalu hidup dalam luka-luka. Ya, pemarah, pembenci, pendendam, ya kan, patah semangat, putus asa. Karena apa? Yang kita ingat, ya kan, sesuatu yang negatif, yang menyakitkan. Yang kita selalu ingat apa yang harus kita lupakan. Tetapi saudara, hari ini, ya kan, kita mau belajar, ya kan, bahwa kita jangan melupakan apa yang seharusnya kita ingat. Kita tidak boleh melupakan kasih dan kebaikan Tuhan. Sebab hal-hal inilah yang membuat kita memiliki apa? Kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Sama saudara. Kalau saudara dan saya mau membuat hubungan awet, dengan pernikahannya awet, hubungan dengan keluarga awet, dengan sahabat bisa awet, saudara harus banyak merenungkan, mengingat-ingat kebaikan dia, dan belajar melupakan kesalahan dia, kekurangan dia. Ini yang membuat kita bisa narik dekat. Kalau yang kita pikirkan, yang kita ingat, yang kita ucapkan tentang apa? Kejahatan dia, kesalahan dia, kekurangan dia kepada kita, ini akan membuat kita menjauh. Karena kita akan suka dekat dengan apa yang kita sukai dan cintai. Kita akan menjauh dengan apa yang tidak kita sukai dan kita benci. Saudara bisa mengerti, dapat poin di sini? Katakan amin. Makanya pentingnya saudaraku, doa, pujian, penyembahan yang model apa? Seperti yang dinaikkan oleh Daud, Mazmur 103 ayat 2 dan 5. Dia katakan apa? Mari kita baca sama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dia katakan. Dan janganlah lupakan segala apa? Kebaikannya. Ini yang membuat Daud, saudara, ya kan, tertarik hatinya kepada Tuhan. Tuhan itu memikat hatinya karena apa? Dia bangun jiwanya. Dia berkata, jiwaku, walaupun kau tertekan, walaupun kau susah, banyak orang membenci engkau, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ini penting ya. Lalu dia mulai daftar saudaraku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Urutan pertama diampuni kebaikan itu. Kebaikan tertinggi adalah dosa kita, kesalahan kita diampuni. Selanjutnya soal badan. Ya, dia yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Ya kan? Selalu yang ketiga, dia menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan apa? Kasih, setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Katakan amin. Jadi kalau membangun yang namanya keintiman adalah saudara harus ingat terus, renungkan terus, perkatakan terus tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, caranya gimana lagi kita bisa dekat saudara sama Tuhan?
Ya kan? Supaya kita bisa bersyukur. Kita bisa kagum sama Tuhan. Kita gak akan pernah bisa memuji Tuhan, memuja Tuhan, menyembah Tuhan, kalau kita tidak punya rasa kagum sama Tuhan. Katakan, untuk bisa membangun rasa kagum, di sini kita harus ingat akan kebaikan Dia, kasih Dia. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Yang kedua, kita harus ingat dari mana kita berasal. Kita harus ingat siapa kita. Makanya Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Awal dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Katakan amin. Apa yang bodoh, kita yang bodoh dipilih Allah. Saudaraku, untuk memalukan orang-orang pintar berhikmat. Kita yang lemah, saudaraku, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jangan lupa, kalau Tuhan sudah pilih kita, sudah angkat kita, jangan lupa dari mana kita berasal. Katakan amin saudaraku. Terlalu sering kita melupakan bahwa Tuhanlah, ya kan saudara, yang memberikan semua yang baik. Kita lupa, ini kan Tuhan. Jangan tepuk-tepuk dada terus. Ngomong kalau aku, coba mulai. Saudaraku, Tuhan yang menyebabkan kita mendapatkan kesempatan baik ini. Katakan amin saudara, ini semua Tuhan. Ya kalau kita ingat siapa kita dulu. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita mungkin gak punya apa-apa. Tidak dikenal siapapun. Saudara, kita harusnya terbuang, saudaraku, ke neraka. Orang-orang yang tidak punya pengharapan. Saudara, tidak dipandang oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau pilih kita. Katakan amin. Tuhanlah yang membuat kita bisa berada di tempat yang tepat. Pada waktu yang tepat. Bertemu orang yang tepat. Sehingga saudara diberkati hari ini. Ada di titik ini secara rohani, punya kedudukan, pelayanan di gereja. Saudara dihormati di masyarakat karena pelayanan saudara. Saudara bisa punya status sosial, hubungan, bisa punya ini, bisa segala macam. Coba ingat dulu tuh siapa kita. Ini yang buat kita dekat sama Tuhan. Ini yang buat kita. Ini saudara, kalau kita bisa ingat dari mana kita berasal. Saudara, saya percaya kita akan memiliki kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Makin dekat lagi sama Tuhan. Oh iya, ini yang menyebabkan semua. Kita bisa menjaga, kita tetap rendah hati dan kita mau menolak untuk apa? Bersikap angkuh. Ya, angkuh tuh gak mau Tuhan-Tuhanan, gak lagi tanya segala macam, anggap dia yang paling hebat. Kita akan mudah berkata bahwa semua keberhasilan, keberuntungan ini terjadi semata-mata karena campur tangan Tuhan. Saudara diberkati dengan pesan ini saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, yaitu apa? Saudara harus memperhatikan apa yang masuk dalam pikiran dan hati kita. Amsal 2 ayat 20 katakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik. Peliharalah jalan-jalan orang benar. Ya, tempuh jalan orang baik. Pelihara jalan-jalan orang benar. Maksudnya apa? Kalau saudara mau memelihara kerinduan untuk tetap dekat dengan Tuhan Yesus, saudara harus suka berbicara tentang Tuhan Yesus. Tentang firman Tuhan. Ya, tentang kesaksian-saksian yang mengubah hidup saudara. Coba saudara mulai bergabung ke komunitas orang-orang Kristen yang kami suka sebut nama community of love atau family altar atau kelompok sel di gereja saudara atau tempat saudara di mana ada. Buat saudaraku, ya kan, untuk membangun kehidupan rohani, bergaul dengan orang-orang yang punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saya bisa sharingkan firman Tuhan ke mereka, bawa mereka untuk dekat dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku, ya.
Karena Mazmur 1 ayat 1-3 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Cek. Kalau kita suka bergaul dengan orang yang suka akan Taurat Tuhan, saudaraku, maka kita akan tetap bisa pelihara kerinduan kita. Katakan amin, saudaraku. Ya, kalau saya mau tetap pelihara kerinduan saya selalu cari setiap hari lihat orang-orang, saudara, hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen, tayangan-tayangan yang mereka yang begitu menggebu-gebu dengan Tuhan. Itu pasti saya cari tayangan itu, khotbah-khotbah yang membangun saya, buku-buku yang bangun saya. Kalau saya mau tetap pelihara supaya saya tetap punya semangat untuk olahraga. Selalu setiap hari bacaan-bacaan, video-video untuk olahraga, untuk sehat. Bagaimana makan sehat, bagaimana gerak segala macam. Itu saya menjaga. Karena dua, saudaraku, bahwa rumah kita nih bisa nikmatin apapun dengan tubuh yang sehat. Sekarang tubuh sehat, kita mau bangun, saudara, roh yang kuat. Katakan amin, saudara, di sini. Ya kan? Saya ini mulai bangun. Caranya gimana? Perhatikan pergaulan kita. Sekarang bergaul tidak mesti harus ketemu. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, itulah kita bergaul dengan siapa, itulah dia. Saudara bisnis hari ini, saudara diberkati dengan pesan ini. Dekat sama Tuhan, saudaraku, dekat sama Tuhan. Kita tidak akan kekurangan, kita akan kenyang dengan segala yang baik. Kita tidak akan kekurangan hikmat dari Tuhan, tidak akan kekurangan kekuatan dari Tuhan. So nggak usah khawatir dengan perubahan-perubahan. Saudara justru yang akan menjadi trendsetternya, yang memimpin perubahan. Karena firman Tuhan dalam Ulangan 28 katakan, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kepala itu yang memimpin, bukan yang ngekor. Capek saudara kalau jadi ngekor. Oke, awalnya kita ikut, tapi saudara akan pimpin satu revival, satu kebangunan, satu perubahan dalam segala aspek apapun. Ini doa saya, saudaraku, buat saudara semua. Katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, bawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Bawa kami, ya Roh Kudus, makin dekat. Biar kami bisa melihara kerinduan untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingat Engkau yang telah mengampuni dosa kami. Engkau yang telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau yang memperbaharui ya Tuhan masa muda kami. Tuhan, aku bersyukur ya Tuhan. Engkau pilih kami. Kami tidak mau lupa dari mana kami berasal. Supaya kami tetap rendah hati dan tidak sombong. Kami bisa mengakui semua ini karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah tidak keluar dari mulut kami perkataan sombong, congkak. Tapi ya Tuhan, perkataan-perkataan yang dapat berkata semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami mau perhatikan apa yang masuk dalam pikiran kami. Dan apa yang masuk dalam hati kami. Kami mau itu firman-Mu Tuhan. Hal-hal yang membangun rohani kami, jiwa kami dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang setia dalam menara doa online ini Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk menunggu pelayanan daripada gereja ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berlimpah-limpah. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan Kau.
Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.